Halo guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Jadi ini konsumen nganterin mesin cuci keropos anjlok, jadi miring. Jadi kalau ada beban cucian dan air ini sudah pasti ini tidak muter karena dinamo ini gesek bagian bawah karena ada tekanan air. Kalau yang namanya teknik kasus seperti ini sebenarnya ringan sekali nih. Sangat ringan. Hanya saja ini saya tidak bilang harus rapi dengan sebuah dempul atau pelat. Intinya orangnya ini bisa memakai mesin cuci ini lagi. Jadi ini sudah berapa hari saya datang lagi karena supaya suruh dibenerin supaya bisa nyuci lagi. Tapi ini sederhana sekali, hanya modal kaso kemudian baut. Sudah pasti ini lurus kembali karena ini ngukur mal-mal yang di samping. Anda akan saksikan tadi videonya. Jadi ini Samsung yang keropos, Anda akan saksikan ini. Oke, ini sudah ngunci semua. Seperti itu. Itu yang namanya teknik. Jadi teknik ini ngarang sebenarnya, tapi ini tentu orang-orang teknik ini punya kecerdasannya masing-masing. Jadi kenapa ini bisa cepat, kenapa ini bisa seperti ini bisa memakai, tonton videonya. Halo guys, kalau Anda melihat ini mesin cuci sudah keropos seperti ini, tapi supaya bisa mencuci, jadi ini keroposnya luar biasa sehingga anjlok miring ke depan, kemudian si dinamo ini turun ke bawah sehingga kalau ada beban ini tidak muter. Jadi ini caranya sebenarnya mudah dan sederhana ini. Jadi Anda menyiapkan baut Gibson yang 2 cm dan kaso. Kaso ini terserah yang kira-kira masuk potongan 30 cm, 20 cm ataupun 10 cm. Intinya ini akan disambung-sambung dan akan dibaut ini. Satu ini dibaut di kedudukan bawah. Jadi ini dari bawah dibaut ke kaso untuk kunci ngemal bodi di bawah. Jadi seperti ini kira-kira. Anda masukin baut misalkan untuk ngunci nih, ngunci si kaso. Jadi ini pelat casing ini sudah ada 3 sentian bahkan 4 cm. Jadi ini kaso ini akan kelihatan tarnya ini. Kalau ngikutin nut yang di samping yang belum keropos. Oke. Saya akan baut ini kira-kira 2 biji baut untuk ngunci. Jadi di bawah kaso ini ada yang namanya baut untuk ngunci plat tadinya, ini harus dibuang. Kemudian ada emal, jadi plastik untuk ngunci juga, ini dibuang. Ini sudah saya baut dan ini kaso sudah kelihatan. Dan pojok ini sederhana sebenarnya. Nah ini ngenat ini nih, ngikutin yang pelat yang di sini nih, oke? Ikutin. Jadi masih ada jejak, kemudian kaso ini ngikutin ini. Jadi kasonya yang ngikutin. Pelat gampang urusannya, yang penting samping ini center, ini yang di depan ini menyesuaikan kira-kira seperti itu. Kalau sudah dibaut kasonya dari bawah, misalkan 2 ini saya kasih contoh. Nutnya ngikutin dari samping, kemudian di depan dibaut. Jadi ini untuk ngunci ini, supaya yang atas ini tidak turun karena sudah ketahan baut dan kaso ini yang sudah terkunci juga. Oke, Anda saksikan ini. Ini sepele sekali, tapi ini penting ini. Kalau misalkan Anda pekerjaan seperti ini suruh digarap, ini gampang guys. Jadi ini mudah sekali, hanya modal kaso ini. Saya akan tes 2 baut misalkan. Kalau melihat ini
punya mesin cuci keropos tidak bisa dipakai, ini kebanyakan yang pelatnya seng. Ini bisa dipakai kembali dan sudah saya jamin normal kembali, karena ini tidak turun. Jadi gara-gara ini anjlok sehingga miring, dinamo ngenai bodi bawah sehingga tidak muter, kan kasusnya seperti itu. Oke. Kebanyakan ini di Samsung ini, kalau ditaruh di tempat dingin ini keropos ini bagian ini. Samsung, kemudian LG yang pelat ini sering keropos ini bagian-bagian bawah ini. Kalau lingkaran yang keropos kira-kira samping berapa senti, depan semua, samping kanan berapa senti, ini hanya modal kasus sedikit ini. Jadi kasus ini sedikit dan ini murah harganya. Hanya modal baut Gibson ini bisa banyak, karena misalkan supaya kuat atau banyak ngunci ini perbanyak baut. Jadi kuat, nggak bakalan miring atau goyang ini mesin cuci. Sudah saya baut 2 ini, saya tes ini. Ini bagian depan malnya segini nih. Jadi bawah ada baut 2. Ini terserah mau diperbanyak malah tambah kuat. Misalkan bawah 3 atau 4 atau 5, ini silakan saja. Intinya ini sudah seperti ini caranya. Ya. Misalkan ini kaso ini di atas ditumpuk. Kaso 10 cm berdiri, kemudian di baut ini juga tambah kuat ini. Jadi seperti itu. Ini pekerjaan super, tapi ini bikin males ini. Sebenarnya ini super. Misalkan saya pojokan ini, saya kasih kaso ini 1 misalkan. Di depan tengah sudah ngemal, sudah ngunci misalkan kaso, kemudian sudut ini saya kasih kaso lagi. Ini sudah pasti ngunci semua. Sudut-sudut ini sudah ngunci semua. Ini dari bawah ini di baut 2 misalkan. Ini kaso karena tempatnya sempit, ini tidak memanjang ini. Di sudut ini berdiri ini. Yang punya mesin cuci keropos seperti ini videonya, jadi Anda tonton, modalnya luar biasa kecil, kemudian ini bisa dipakai kembali. Sudah pasti senter kembali. Saya lagi baut ini yang berdiri nih, di sudut saya baut 2 ini misalkan. Intinya ngunci ini dari atas, nempel kaso, kemudian ngunci. Ini yang ke atas sentar dibaut juga. Jadi ini pelat ini kena baut, kemudian ketahan oleh kayu. Kaso ini tidak mungkin turun ini si pelat. Jadi teorinya seperti itu. Ini sebenarnya pekerjaan tukang kayu, tapi ternyata ini pekerjaan tukang mesin cuci atau kulkas juga ini. Ini pekerjaan super ini. Trik ini sudah saya lakukan sekitar lebih dari 5 kali, makanya saya paham betul ini tentang kalau mesin cuci ini keropos. Jadi trik ini andalan terakhir kalau mesin cuci keropos tapi tetap harus dipakai. Jadi caranya mudah, sudah saya baut 2 ini. Nah, yang pelat seng ini dibaut. Saya kasih contoh 2 ini. Hanya untuk ngunci. Jadi misalkan Anda punya sendiri mau dibaut banyak, ini lebih kuat. Oke guys, kenapa ini saya unggah? Karena ini termasuk pekerjaan
unik, sepele, tapi ini banyak ini yang seperti ini kasusnya. Ini unik, sepele, jarang, modalnya sedikit tapi bisa pakai kembali. Saya tambahin ini bautnya yang di sudut. Untuk siko pelat ini saya kasih contoh dua. Jadi ini tidak lari, ini bawah dua, kemudian di atas dua. Dua baut. Berarti ini sudut sudah kena, depan sudah kena, ini tinggal yang bagian bawah. Artinya kalau dari depan ini sebelah kiri. Saya akan coba iringin ini, saya miringin lagi nih, supaya ini kena. Jadi mesin cuci ini dirobohin ini. Oke. Ini juga masih ada nutnya. Jadi ngikutin nut ini, Anda bisa untuk nut ini. Jadi ini untuk ngenat kaso. Jadi ada jejaknya lah, bahasanya seperti itu. Kalau masih ada nutnya nih gampang. Teropos tapi masih ada nutnya, ini gampang karena ini untuk kunci juga, untuk rata dan miringnya mesin cuci. Ini masukin kaso lagi nih, bagian ini satu lagi nih, misalkan masukin kaso, baut dari bawah melintang, kemudian dibaut dari samping. Ini saya kasih contoh saja. Intinya kalau misalkan Anda ada baut sampai 34 jadi kuat, ini silahkan saja. Intinya ini saya kasih contoh bahwa caranya ini seperti ini. Diorana suarane mikir anu kalian lor ada ceklek. Kudu debruki suara lagi ngebruki suara. Saya akan masukin kaso lagi nih. Ini di atas plastik ini ada yang namanya baut untuk pelat aslinya. Jadi dilepas dulu supaya kaso ini rata ini. Dan ada mal, jadi untuk mengunci pelat ini. Plastik juga, jadi ini gampang digorok, ini mudah digorok mudah supaya kaso ini rata ini. Saya gorok, oke. Dan baut ada dua, ini harus dilepas. Ini plastik digorok gampang, ini ada dua, ini mal yang untuk kunci pelat. Jadi lubang pelat ini masuk ke plastik yang untuk mal. Saya masukin kaso ini.
kaso ini dibaut dari bawah dulu ini. Kira-kira 2 misalkan atau 3, kemudian sudah ngunci, baru yang pelatnya Anda baut. Jadi udah napak, bahasanya seperti itu. Kalau sudah ngunci, sudah tinggal natnya ini mengikutin. Jadi pelat ini mengikuti nat yang masih ada. Jadi ini sudah pasti ini rata ini mesin cuci ini. Saya tidak bilang didempul atau dirapihin atau potong pelat atau apa. Ini kan tidak seperti itu. Saya ngasih tahu caranya yang praktis. Kalau sudah kropos seperti ini, kalau Anda masukin pelat malah gampang, tinggal nempel ini, potongin pelat. Yang penting ada natnya ini. Tiga saya baut dari bawah, jadi sudah tidak mungkin oleng. Kemudian pelatnya ini dibaut, tinggal baut pelat. Ini baut bawah ini. Kemudian tinggal baut pelatnya ke kaso. Jadi ini sudah ngunci ini, karena sudah ada nat, sudah pasti rata ini. Saya kasih contoh misalkan 2 baut. Ini sudah pasti ngunci karena ini yang di bawah ini sudah napak di bodi bawah. Jadi ini sudah tidak mungkin getar lagi, karena kalau ditambahin baut lagi ini tambah kuat malahan. Yang di bawah baik yang di samping, yang ke pelat. Oke guys, jadi ini sudah ngunci semua sesuai nat yang masih ada, artinya ini ngikutin kerataan yang masih utuh. Casing yang belum kropos ini diikutin jejaknya. Saya baut 3 ini pelatnya untuk contoh, artinya kalau tambah kuat perbanyak ini. Kasonya kan panjang, jadi perbanyak baut sudah pasti tambah kuat. Di bawah juga tambah kuat. Oke, ya sudah semuanya nih ngunci ini. Ini walaupun kropos seperti ini sudah ngunci, ini sudah rata ini dengan nat yang di belakang. Jadi caranya seperti itu. Akan saya lurusin ini mesinnya, berdiriin. Oke guys, ini sudah lurus kembali. Oke, ini saya tidak bicara masalah dempul ini. Intinya ini mesin cuci ini kalau ada beban sudah tidak mungkin ini turun dinamonya, gesrek ke bodi bawah, hanya dengan sebuah kaso dan baut Gibson ini. Oke, ini tinggal tambahin, kalau kasonya diberdiriin, tambahin baut, tambah kuat lagi ini. Jadi seperti itu caranya. Mudah sekali dan gampang ini. Modalnya juga murah sekali ini. Masalah kropos gampang. Misalkan kaso dipotong kemudian dibaut. Di atas kaso itu bisa lagi ditempel kaso supaya untuk ngunci lagi tambah kuat ini. Sudutnya kasih lagi yang berdiri 1 misalkan. Ini tambah kuat lagi, sudah ngunci semua. Jadi seperti ini caranya, langkahnya dan caranya ini. Mudah dan gampang, tinggal modal baut Gibson 2 cm dan kaso. Jadi seperti itu.
Oke, ini mesin cuci Samsung ini. Jadi Samsung yang lama ini. Tapi dinamo masih halus. Jadi ini yang punya suruh harus dibenerin ini.